Pengembangan satu sinode gereja seharusnya tidak dilakukan demi menambah jumlah cabang atau menambah jumlah anggota, tetapi dilakukan karena bermisi memenangkan jiwa-jiwa. Jangan dikira bahwa kalau sudah ke gereja dan berKTP Kristen, lalu rajin di gereja, rajin melayani, maka kemudian orang itu sudah beriman dan bertobat. Tidak. Penginjilan harus dimulai dari gereja. Terlalu banyak orang-orang yang hidup, orang Kristen loh ini loh ya, orang beriman loh, KTP-nya Kristen, sekian lama ke gereja, tetapi hidup menjadi seteru Allah. Yaitu ketika dia hidup tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, tidak lagi membaktikan diri bagi Tuhan, tetapi justru membuat Tuhan menjadi pembantu dan budak kita. Itu harus dipertobatkan lagi dengan doktrin yang benar, bahwa menjadi anak-anak Tuhan berarti seperti anak yang hilang. Dia berkata, "Bapa, jadikan aku saja hambamu, orang upahanmu." Gereja-gereja yang memang tidak mau mengajarkan orang untuk membaktikan diri, latreuo, mempersembahkan diri, menserve Tuhan, melayani Tuhan di dalam keseluruhan hidupnya, Tuhan akan izinkan jemaatnya untuk pindah kepada gereja-gereja yang menuntut jemaatnya membaktikan hidup bagi Tuhan. Pendirian gereja tidak demi menambah jumlah anggota gerejanya, tetapi menambah jumlah anggota kerajaan Allah. Orang-orang Kristen banyak sekali. Waktu saya sudah setahun lebih ini menjadi full timer, saya bergaul dengan banyak orang. Saya baru sadar, Kristen seringkali hanya baru aja di mulut, tapi tidak pernah menyentuh dari dasar hati, noosnya belum berubah. Sehingga semua dipikirkan hanya untuk diri, dan diri. Saya bersyukur belajar di STTRII dengan gerejanya GRII yang tidak pernah mencoba menjaring di kolam orang untuk dipelihara di kolam sendiri. Selalu diserukan, kembali ke gerejamu danlah hiduplah sesuai firman Tuhan. Maka saya tidak menjadi jemaat GRII, saya kembali ke gereja saya yang lama. Saya orang GPDI, saya tidak pernah keluar dari GPDI. Saya dulu juga di GBI, saya tidak pernah keluar dari GBI, melayani di sana. Sekarang saya melayani di mana saja orang mengundang. Karena menjadi reform itu bukan menjadi anggota organisasi atau denominasi, tetapi menjadi orang-orang yang dibentuk kembali, reforming. Karena kita sudah deform, dibentuk sesuai firman Tuhan. Maka gereja reform karismatik yang didirikan oleh pendeta, dipimpin ya, bukan didirikan, dipimpin oleh pendeta Elson Tan, kita tetap bercorak secara karismatik lagu-lagunya dengan sedikit perubahan di dalam liturgi agar lebih tidak liar begitu. Lagu tetap kita pakai, lagu-lagu karismatik, tetapi seluruh pendetanya mengkhotbahkan firman Tuhan. Walaupun sebagian tidak mengerti Calvinisme itu apa, walaupun tidak mengerti reform bagaimana, konteksnya adalah selalu mengkhotbahkan firman Tuhan, selalu memberitakan firman sesuai firman, dan biasanya kita ekspositori, tidak tematik, karena tematik selalu lebih terbuka untuk exegese. Jadi mari para hamba Tuhan fokus kepada memenangkan jiwa, bukan menambah jumlah anggota. Jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan dimanapun mereka berada. Saya di Lampung mengundang banyak dari jemaat lain, dan saya berkata, lu Rebo ke tempat saya, silakan minggu ibadah di sana. Jadilah garam di tempat masing-masing dengan cara hidup sesuai firman Tuhan.